Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatur Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram pada periode 1 tahun 2026. Nomor induk mahasiswa saya adalah 25011113730. Dan nomor peserta ujian saya adalah 202610966755. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG di unit kerja saya, yaitu Madrasah Sanawiyah Al-Kasib Kebon Orong. Praktek pembelajaran ini akan saya laksanakan di kelas 8 dengan materi ibadah haji pada mata pelajaran fikih. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah nahnu bil khair. Baiklah, untuk sekarang sebelum saya mulai pembelajaran, Ustadz akan absen dulu. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk kelas? Tidak ada. Ya, sekarang Ustadz mau absen dulu ya. Aprilia Hastari, Baik Gaida Anggriani, Baik Gita Sofa Al-Zahra, Dina Malahan, Kaila Kanzia, Karunia Nina Kanya, Maisa Aprilia, Mata Chandri, Ririn Rismawati, ya, Risti Istianti, Safana Dwi Salsabila, Safana, Samia Aurelia Lizati, Serlinda Zahra, Sri Wahyuni, Yuni Eristiana, Zahratul Malika, ya, Siti Ayuni. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini bisa diterima dan sebagai amal jariah kita di akhirat kelak nanti. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yakni Garuda Pancasila. Mohon anak-anak untuk berdiri ya, karena kita akan melakukan Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi dan satu,
ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, bisa duduk kembali. Sebelum kita mulai ke pembelajaran IT, ya, maka kita dulu fresh, ya, terus penyegaran otak untuk menerima agar otak kita bisa menerima materi pembelajaran, ya. Nah, sekarang Ustadz akan mulai, ya. Yang pertama, siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati dan sungguh saat ini? Siapa suka hati tepuk tangan? Al-Kasib. Lagi sekali, siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati dan sungguh saat ini? Siapa suka hati tepuk tangan? Al-Kasib. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi inti, yakni tentang ibadah haji. Nah, di ibadah haji tersebut kita akan mempelajari yang pertama itu adalah pengertian haji. Yang kedua, syarat wajib haji. Yang ketiga, hukum haji. Dan yang keempat, rukun-rukun haji. Di sini Ustadz mengharap sekali kalian bisa memahami 4 poin ini, dan setelah kalian bisa memahami ini, maka Ustadz akan memberikan soal atau permasalahan. Nah, nanti permasalahan ini akan dipecahkan masing-masing kelompok. Ustadz akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Ya, di setiap kelompok nanti akan berdiskusi untuk memecahkan masalah yang Ustadz berikan. Setelah itu nanti setiap kelompok, ya, bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang sudah Ustadz berikan atau apa yang sudah kalian pecahkan bersama kelompok masing-masing. Ya, sebelumnya kita lihat di layar sini. Haji dan umrah. Nah, ya. Haji adalah mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun haji adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram disertai dengan niat mengerjakan ibadah haji. Niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf atau berlawanan dari arah jarum jam. Sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tahalul. Tahalul adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tertib. Tertib artinya berurutan. Wajib haji. Yang pertama adalah ihram dari mikot, berhenti di Musdalifah, melontar jumrah Aqabah, bermalam di Mina, tawaf wada, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Umrah. Baiklah, sekarang kalian sudah melihat video di layar tadi. Haji adalah rukun Islam yang keberapa? Kelima. Yang pertama, rukun Islam itu ada 5. Dalam hadis Rasulullah, yakni bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha baiklah, haji adalah termasuk dari rukun Islam yang kelima. Sekarang pernah enggak kalian dengar cerita dari keluarga kalian, dari sahabat kalian, dari saudara kalian, dari sepupu kalian, dari paman-paman kalian, atau dari bapak teman dekat kalian, bahwasanya berhaji itu di Mekah atau di Saudi Arabia? Bagaimana pengalaman mereka? Apakah pernah kalian diceritakan? Tidak pernah. Bagaimana keadaan di sana? Cuacanya bagaimana? Panas, dingin. Terus bagaimana? Kering. Terus banyak orang ketika berhaji ya, banyak ya. Terus dari banyak negara, bukan dari Indonesia saja, tetapi dari India, Amerika, Afrika, Malaysia, Iran, Singapura, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita akan beralih ke materi inti, yakni haji, ya, ibadah haji. Ibadah haji, yakni ada 4 poin. Yang pertama, pengertian haji. Yang kedua, syarat wajib haji. Yang ketiga, hukum dan yang keempat adalah rukun haji. Pengertian haji, menurut bahasa, haji berasal dari kata al-hajj. Al-hajj berarti menyengaja atau menuju ke suatu tempat, ya, dengan tujuan tertentu. Adapun menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui serangkaian amalan, yakni rukun, syarat wajib haji pada waktu-waktu tertentu. Ya. Terus di sini syarat wajib haji yang pertama, Islam. Apakah orang kafir boleh berhaji? Tidak, ya. Hanya orang-orang Islam. Yang kedua, balik berarti dewasa. Berarti orang yang sudah cukup umur, orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Berarti anak-anak boleh apa tidak? Diwajibkan apa tidak? Tidak. Terus sekarang yang ketiga, berakal sehat. Apakah orang-orang gila boleh? Tidak boleh.
Syarat wajib haji yang setelahnya yakni merdeka. Berarti budak tidak diwajibkan untuk berhaji bagi orang-orang yang merdeka. Budak kenapa tidak diwajibkan untuk berhaji? Karena dia masih dalam tanggungan bosnya. Ya, setelahnya yakni istato'a atau mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Secara finansial dia ada biaya perjalanan, terus ada biaya selama di tanah suci, terus ada biaya untuk mencukupi keluarga yang ditinggal. Itu secara finansial. Terus mampu secara fisik, yakni sehat jasmani. Terus kuat untuk menjalankan rangkaian rukun dan syarat wajib haji. Nah, terus selanjutnya hukum haji. Hukum haji di sini adalah fardu ain, ya, wajib bagi setiap muslim yang mampu secara finansial, yang mampu secara fisik yang tadi. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya. Terus di sini rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat untuk memulai ibadah haji atau ibadah umroh, disertai dengan mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihramnya yakni baju, yakni selendang putih tanpa berjahit. Ihram adalah rukun pertama, dimulai dari mikot. Mikot itu adalah batas waktu dan tempat yang telah ditentukan. Baiklah, rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah, ya, di mana jamaah haji berdiam diri di padang Arafah, ya, ketika tanggal 9 Zulhijjah. Setelah wukuf di Arafah ada namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah yakni jamaah haji mengelilingi Ka'bah, ya, sebanyak 7 kali. Tawaf ifadah dilakukan setelah wukuf di Arafah dan melempar jumroh, serta menjadi salah satu rukun yang paling penting tawaf. Setelah itu adalah sa'i, yakni berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yakni kenapa ada berlari-lari kecil atau sa'i? Ini mengenang bahwasanya Siti Hajar, ya, perjuangan Siti Hajar mencari air bagi putranya yakni Ismail. Yang selanjutnya adalah tahallul. Tahallul ini yakni mencukur rambut sampai botak. Ini bagi laki-laki. Terus bagi perempuan cukup beberapa helai rambut yang digunting. Yakni yang terakhir tertib. Rukun dari yang pertama sampai yang terakhir itu harus berurutan, tidak boleh terbalik, ya. Baiklah, karena
Pertama, pengertian. Kedua, syarat wajib haji. Ketiga, hukum haji. Dan yang keempat adalah rukun-rukun haji. Nah, maka dari sebab itu, sekarang untuk selanjutnya ya kita akan membagi kelompok masing-masing. Nah, sekarang setiap kelompok ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, setiap kelompok sekarang saya akan memberikan kalian pokok masalah atau persoalan. Nah, sekarang bagi. Mari. Nah, kita bagi ya. Nah, bisa enggak dijadikan kelompok? Atau kayak gitu? Oke lah. Nah, sekarang kalian harus memecahkan masalah. Nah, keluarkan buku dan pulpennya, silahkan. Mari, silahkan. Sudah? Nah, sekarang saya akan memberikan kalian permasalahan. Ya, permasalahannya adalah dicatat. Ya. Sudah? Permasalahannya adalah yang pertama, ini ada sebuah cerita, ya. Nah, ada sebuah cerita seseorang yang mau pergi berhaji, ya, akan tetapi pada hajinya dia ya sakit dan tidak bisa untuk pergi berhaji. Nah, sedangkan waktu itu dia sudah mendapatkan ya jadwal untuk berangkat haji, akan tetapi dia dalam keadaan sakit parah yang tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk pergi berhaji. Nah, sekarang kalian pecahkan masalah bagaimana solusi ya agar keluarga ini bisa pergi berhaji dan bagaimana caranya ya. Silakan dipecahkan masalahnya. Ya, baiklah. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, sekarang silahkan kelompok ini, Aurel, silahkan maju. Atau bisa di sana ya, untuk bacakan bagaimana hasil dari pemecahan masalah kelompok kalian. Jika orang yang mau pergi berhaji tersebut sakit, bisa saja ia menyuruh salah satu keluarganya menggantikan dia berhaji. Jikalau tidak ada keluarga, dia bisa menggunakan haji badalah. Jikalau tidak bisa, dana atau uangnya bisa terpakai membeli tiket haji, bisa ditarik kembali. Ya, baiklah. Bagus sekali jawabannya. Silahkan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok Amora, silahkan. Keluarganya dapat menggantikannya, tapi jikalau tidak memiliki keluarga, dapat digantikan dengan haji badalah. Itu saja. Ya, baiklah. Terima kasih karena sudah berdiskusi dan pemecahan masalah di kelompok kalian, sudah presentasi, dan terima kasih bagi kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Baiklah, kita akan tutup pembelajaran kita dan akan kita kembali lagi untuk minggu depan ya. Di sini kalian tidak boleh bermalas-malasan ya, karena fanada matul ukba liman lihat atas
Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.